Oke, shalom semua. Sekali lagi shalom. Selamat pagi dan tentunya selamat tahun baru bagi saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Saya hari ini berkhotbah harus dengan penuh iman saudara. Kenapa? Karena saya nggak bisa melihat wajah-wajah saudara. Ya, tapi dengan iman saya percaya ada wajah-wajah yang penuh dengan sukacita menyambut tahun yang baru tahun 2001. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa tahun 2001 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020? Lambaikan tangan. Ya, saya percaya saudara. Dan saya berdoa supaya kasih dan kebaikan Tuhan akan senantiasa kita alami selama tahun yang baru ini. Puji Tuhan. Langsung saja saudara, saya akan sampaikan khotbah firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 14. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33 saudara, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Perhatikan ini saudara, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Saudara, saya akan bicara sebuah topik pada pagi hari ini yaitu disruption. Disruptions. Pergantian tahun ini pergantian tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pergantian tahun ini saya percaya hanya sedikit orang yang bisa berkata, "Oh, I'm gonna miss 2020." Rupanya di sini yang bisa ngomong seperti itu, "I'm gonna miss 2020." Ya, saya rasa nggak banyak saudara. Mungkin ada, tapi nggak banyak. Saya rasa sebagian besar orang akan berkata, "Thank God 2020 is over. Thank God is the new year." Betul saudara? Kenapa? Karena tahun 2020 obviously tahun yang begitu luar biasa. Extraordinary. Tahun yang membuat banyak orang itu susah saudara. Ya paling tidak kalau kita nggak susah, tahun 2020 ada tahun yang membuat kita nggak nyaman begitu. Tahun dimana ada banyak rencana manusia terganggu. Ya, rencana manusia tertunda, terinterupsi, ya, terhenti, bahkan gagal total saudara. Betul? Yang mau holiday nggak bisa holiday, yang mau wedding nggak bisa wedding, bahkan olimpiade saja itu tertunda. Sehingga kalau boleh saya mau berkata bahwa tahun 2020 ini adalah a year of disruptions. A year of disruptions. Ya, mari kita lihat hal yang satu ini tentang disruption. Apa itu disruption? Kita lihat definisinya saudara. Oxford Dictionary berkata bahwa disruptions itu adalah, saya terjemahkan, gangguan atau masalah yang menginterupsi, memutus sebuah event atau peristiwa, aktivitas atau proses. Ya, terjemahannya definisi yang lain berkata disruption itu adalah interupsi yang memutus kenormalan jalannya sebuah aktivitas atau proses. Itu disruption. Kalau boleh saya pakai kata Indonesia yang sederhana, saudara. Ya, disruption itu adalah gangguan. Gangguan, ya. Disruption itu adalah gangguan.
Misalnya saudara lagi nonton TV enak-enak di rumah, tiba-tiba listrik mati. Itu disruption saudara. So lagi enak-enak nyetir, kemudian masuk M5 tunnel misalnya, ada kecelakaan. Saudara nggak bisa jalan, harus menunggu selama berjam-jam. That is disruptions. Ya, saudara lagi mandi, enak-enak cuci rambut, pakai sampo, tiba-tiba saudara, ya air panas mati, padahal lagi winter, rambut saudara penuh dengan sampo. Itu disruptions. Sesuatu yang memutus atau menginterupsi jalannya satu peristiwa atau proses begitu saudara. Gangguan. Nah, saya mau berkata, nobody likes disruptions. Gak ada orang yang suka sama yang namanya disruption. Tapi pagi ini saudara melalui kisah yang tadi kita baca. Saya akan mengajak saudara kita belajar beberapa pelajaran yang berharga bahwa sebenarnya disruption is not always a bad thing. Bahwa sebenarnya disruption can be a good thing for us. Kita lihat saudara sama-sama di sini. Murid-murid Yesus mereka sedang berlayar di Danau Galilea hendak menuju ke seberang. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami disruptions. Apa itu bentuknya? Angin sakal. Mengalami badai saudara murid-murid Yesus. Ya sehingga mereka terganggu. Mereka nggak bisa sampai ke seberang dan Yesus nggak ikut sama mereka pada saat itu. Ya, there is a disruptions. Ya, tapi kita akan lihat bahwa di tengah-tengah disruption tersebut, ya ada beberapa hal yang Tuhan sedang ajarkan dalam kehidupan mereka. Saya percaya. Nah, saya mau mengajak kita melihat perikop ini dengan cara zoom out begitu saudara. Artinya kita melihat dari konteks besarnya. Biasa kalau kita belajar perikop ini, kita fokus pada Yesus yang berjalan di atas air, Yesus yang luar biasa meredakan badai, Petrus yang dengan imannya berjalan di atas air, dan kemudian karena keraguan-raguannya dia tenggelam dan lain sebagainya. Hari ini kita nggak lihat hal-hal tersebut. Kita akan lihat secara zoom out, artinya saudara kita akan melihat what happens before the storm, what happened during the storm, dan yang ketiga, what happened after the storm. Dan kita akan temukan beberapa pelajaran dari sana. Yang pertama saudara, what happened before the storm. Kalau saudara melihat Alkitab saudara di Matius 14 ini peristiwa yang terjadi malam-malam, kurang lebih jam 3 pagi saudara, subuh-subuh. Peristiwa angin sakal atau badai ini. Di siang harinya, di sore harinya, murid-murid Yesus mereka mengalami sebuah kejadian yang luar biasa. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Betul saudara? Kan Alkitab kita ngomong seperti itu. Itu hanya di siang harinya saudara. Murid-murid Yesus melihat Yesus melakukan mujizat yang luar biasa ini. Ada 5.000 orang laki-laki, termasuk wanita dan anak-anak mungkin 10.000 kasaran jumlahnya saudara. Dan Yesus beri makan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, di ayat 14 kita melihat Yesus sembuhkan begitu banyak orang. Pada hari itu saudara, itu hanya sore harinya, itu hanya siang harinya. Saya mau saudara membayangkan kalau saudara adalah murid-murid Yesus pada saat itu. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Bagaimana keadaan saudara pada saat itu, siang atau sore hari itu? Kalau saya dari murid-murid Yesus, wow, saya pasti merasa begitu menggebu-gebu. Saya merasa exciting, saya akan merasa senang, penuh dengan semangat, saya akan bergairah. Kalau ibaratnya mobil, bensin saya itu sedang penuh saudara. Wow, 5 roti 2 ikan memberi makan 10.000 orang. Dan begitu banyak orang sakit disembuhkan Yesus pada sore itu. Saya percaya saya akan merasa seperti itu kalau saya jadi murid-murid Yesus. Ya, kalau boleh saya katakan secara sederhana, murid-murid Yesus pada saat itu pasti merasa aman. Betul saudara? They feel secure. Kenapa? Melihat atau mengalami mujizat, berkat, dan kelimpahan yang begitu luar biasa pada sore itu. Tapi saudara, hanya kurang lebih 12 jam, saya kira-kira saja. Kurang dari 12 jam kemudian, jam 3 pagi, mereka mengalami keadaan yang sama sekali bertolak belakang. Ya, mereka begitu takut, mereka begitu panik, begitu paniknya Yesus disangka hantu. Kan ayatnya ngomong seperti itu. Mereka pikir Yesus itu hantu. Sebuah keadaan yang sama sekali bertolak belakang dari keadaan di sore atau siang harinya saudara. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan saya mau saudara catat atau renungkan hal ini. Disruption
is a reminder that our security is only found in Jesus. Disruption itu hanya reminder saja, saudara. Ya, disruption itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa, hey, rasa amanmu harus engkau taruh pada Yesus dan Yesus saja. Bukan pada berkat yang kita alami, bukan pada mujizat yang baru kita alami, bukan pada kelimpahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Rasa aman kita harus kita taruh pada Yesus saja. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama pandemi COVID-19, sepanjang tahun 2020 ini, saya percaya ada satu big question mark, sebuah tanda tanya besar dari Tuhan bagi kita semua. Tuhan bertanya kepada kita, hey, di mana rasa amanmu? Karena selama tahun yang lalu, saudara, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jangan-jangan, barangkali itu adalah cara Tuhan bertanya kepada kita, di mana rasa amanmu? Apakah rasa amanmu ada pada pekerjaanmu? Pekerjaanmu tidak atau bukan menjadi sumber rasa aman dalam kehidupanmu. Cara Tuhan mengingatkan kita. Ada banyak orang kehilangan uang, kehilangan saldo investasi. Barangkali Tuhan sedang ingatkan kita, hey, bahwa saldo investasi dan tabunganmu itu bukan sumber rasa amanmu. Ada banyak orang kehilangan status jabatan. Barangkali itu cara Tuhan mengingatkan kita, status dan jabatan itu bukan sumber rasa amanmu. Selama tahun yang lalu, saudara, begitu banyak dokter-dokter, suster-suster, tenaga medis yang meninggal oleh karena COVID-19. Betul, saudara? Ya. Satu hal yang sangat menyedihkan tentunya buat kita. Tapi barangkali Tuhan sedang mengajar melalui itu semua. Ya, bahwa rasa aman kita bukan pada manusia. Hari-hari ini negara-negara yang maju luar biasa, negara-negara adidaya, Amerika, bahkan Inggris, begitu babak belur, saudara, mengatasi COVID-19 pandemik yang makin lama makin parah di negara-negara tersebut. Hey, barangkali itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa sumber rasa aman kita itu bukan pada pemerintah atau negara kita. Sumber rasa aman kita hanya ada pada Yesus saja. Amin, saudara. Saya melihat ada satu quote di sosial media yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, saudara. Yang berkata, badai kita sama, tapi kapal kita berbeda. Bagus, saudara. Badai kita sama, tapi kapal kita berbeda. Artinya COVID-19 itu seperti badai. Ya, semua orang alami COVID-19, tapi kapal kita beda. Ada yang kapalnya kecil, kapal perahu, begitu perahu layar, sekoci bahkan, nggak punya fallback plan gitu ya. Sehingga mereka babak belur mengalami COVID-19. Harus dirumahkan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ada juga banyak orang yang mungkin kapalnya, ini ibaratnya saja, kapal besar, kapal pesiar, mungkin kapal perang begitu, saudara. Ya, sehingga dihantam badai COVID-19, mereka mungkin tidak bergeming. Sehingga ada quote yang menarik perhatian saya ini, badai kita sama, tapi kapal kita berbeda. Tapi saya mau berkata, badai kita sama, kapal kita berbeda, tapi sumber rasa aman kita harus tetap pada Yesus saja, saudara. Bukan pada kapal kita, bukan pada uang kita, kekuatan kita sendiri, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, saudara. Di bulan April tahun yang lalu, saya ingat betul, saudara, di awal-awal pandemi ketika di Indonesia baru naik kasusnya. Teman saya, dia bekerja di sebuah rumah sakit di Indonesia. Dia cerita bagaimana pada saat itu, meskipun baru mulai, begitu banyak orang-orang kaya yang mencari dan memborong yang namanya ventilator, saudara, untuk berjaga-jaga. Saudara tahu berapa harga ventilator? Ya, itu yang bagus itu bisa 500 juta, saudara, satunya. Dan banyak orang kaya memborong untuk berjaga-jaga barangkali kehabisan ventilator di rumah sakit. Mereka borong beberapa untuk keluarga mereka. Dan teman saya ceritakan bagaimana ada banyak orang kaya yang headhunt, membajak suster-suster terbaik di rumah sakit. Ya, didekati dan dibilang, nanti kalau misalnya saya kena ini virus COVID-19 atau anggota keluarga saya, kamu mau ya kerja keluar dari rumah sakit, aku bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat dan lain sebagainya. Untuk berjaga-jaga, saking banyak duitnya, saudara. Luar biasa, saudara. Dan hari-hari ini saya melihat hal yang serupa sedang terjadi di Amerika. Kalau saya membaca di Amerika, mereka sudah mulai berikan vaksin kepada warga negara. Ada banyak orang kaya. Mereka berusaha jump the queue.
Mereka dekati rumah sakit dan bertanya, kalau aku sumbang sekian puluh ribu dolar atau sekian ratus ribu dolar, apakah aku bisa mendapat vaksin terlebih dahulu? Aku dan keluargaku, itu sedang terjadi di Amerika hari-hari ini, saudara. Ya, saking kayanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Gak perlu, saudara. Kenapa? Mahal. Duitnya sih ngendi. Larang, saudara. Awis. Ya. Tapi saya mau berkata, rasa aman kita harus ada pada Yesus saja. COVID-19, such a disruption, but it is a reminder. Our security has to be put on Jesus and Jesus alone. Yang terima ini katakan amin. Satu ayat yang sangat luar biasa, Raja Daud, dia seorang raja, tapi dia tulis seperti ini dalam Mazmur 20 ayat 7. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Luar biasa, saudara. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Some trust in chariots, some in horses. Jadi di zaman itu, saudara, hebat atau makmur tidaknya seseorang atau sebuah negara itu diukur dari berapa banyak kereta mereka. Berapa banyak kuda-kuda mereka. Mungkin zaman ini enggak ya, saudara. Ada yang punya kuda? Ada yang punya kereta? Ya. Tapi Daud meskipun dia seorang raja, dia berkata, tapi kami trust, menaruh rasa percaya kami, menaruh rasa aman kami, menaruh rasa pengharapan kami hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan saja. Bisakah kita berkata seperti itu? Bisakah kita berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang? Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu lagu lama, saudara ya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bisakah kita berkata di tengah-tengah disruption yang kita alami, bahwa sumber rasa amanku hanya pada Yesus saja. Satu hal yang menarik, saudara, kisah ini ditulis juga di Injil Markus. Ya, ada Injil Markus dalam Markus 6 ayat 51 sampai 52, sesudah Yesus meredakan badai tersebut. Ada sebuah ayat yang berkata bahwa mereka, murid-murid Yesus, sangat tercengang. Mereka sangat bingung sebab sesudah peristiwa roti itu, jadi sesudah siang harinya, mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya, mereka belum juga mengerti. Perhatikan ini, saudara. Setelah mereka mengalami mujizat, ya, kelimpahan yang luar biasa, 5 roti dan 2 ikan tersebut, mereka masih belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Lihat itu, saudara. Their hearts were hardened. Ternyata, saudara, berkat dan mujizat itu bukan jaminan bahwa kita sudah memperhatikan Tuhan. Berapapun banyak berkat yang kita alami, ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh perhatikan dan mencari Tuhan, ya, hati kita akan tetap, firman Tuhan katakan di sini, harden, degil, saudara. Saudara ingat sebuah ilustrasi, ada 2 orang tukang bangunan, saudara, bekerja di gedung pencakar langit, yang satu bekerja di bawah, yang satu di atas. Nah, kemudian temannya yang di atas lihat ke bawah, ada lubang. Jadi temannya lagi kerja di bawah, mundur-mundur mendekati lubang, saudara. Lalu temannya yang di atas berusaha untuk memperingatkan. Dan dia teriak, "Hei, ada lubang, hati-hati." Tapi temannya yang di bawah, dia gak dengar. Mungkin terlalu bising karena construction. Dia teriak lagi, "Hei, hati-hati, ada lubang." Gak dengar, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia rogoh sakunya, dia ambil ada duit emas $2, saudara. Dia bidik, dia lempar dari atas. Mungkin mantan atlet apa begitu langsung kena, saudara. Lempar lembing. Tapi setelah kena, si temennya yang di bawah, dia celingak-celinguk, ada duit. Puji Tuhan, berkat Tuhan, dia kantongin, saudara. Dia gak lihat ke atas. Teman yang di atas dongkol, dia lempar lagi, dia ambil lagi duit $2, dia lempar lagi makin keras, kena lagi kepala. Tapi lagi-lagi, ada duit, diambil lagi, dia dengan senyum yang lebar, puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupanku. Ya, teman yang di atas makin dongkol, dia selingak-selinguk, udah kehabisan receh, saudara. Dia selingak-selinguk, dia lihat ada bongkahan semen.
Nggak gede-gede amat sih, ya mungkin seginilah. Dia bidik lagi, dia lempar, dia kena kepala. Ouch! Temennya yang di bawah langsung lihat ke atas gitu ya, hampir marah. Apaan sih? Ada lubang, hati-hati bro. Baru dia nyaho, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kadangkala Tuhan harus memakai hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk supaya kita melihat dan memperhatikan Tuhan. Karena berkat-berkat yang Ia berikan dalam kehidupan kita tidak membuat kita melihat dan memperhatikan Tuhan. Saya setuju dengan perkataan Pastor John Piper. Dia berkata bahwa COVID-19 ini bagi orang yang tidak percaya adalah hukuman dan seruan pertobatan. Tapi bagi orang yang percaya, COVID-19 adalah purification, pemurnian. Dan saya terlalu percaya salah satu hal yang sedang Tuhan murnikan, hal yang satu ini. Di mana rasa aman kita selama ini digoncangkan, ya, bahkan dihancurkan oleh Tuhan, diporak-porandakan oleh Tuhan. Supaya di saat-saat seperti itu kita belajar satu hal, bahwa sungguh rasa aman kita hanya ada pada Yesus saja. Amin saudara. Saya baru membaca kesaksian satu orang yang bernama Fanny Crosby, hidup di masa lalu. Dia penulis lagu-lagu rohani, dia ciptakan lebih dari 8.000 himne lagu rohani yang sampai hari ini masih banyak dinyanyikan di gereja Tuhan. Dia lahir buta saudara, yatim piatu, miskin, tapi dia diberikan karunia musik yang sangat luar biasa. 8.000 lagu dia ciptakan dan dia terkenal pada saat itu. Dan dia pernah ditanya oleh satu orang, maukah kamu sembuh? Maukah kamu alami mujizat sehingga engkau bisa melihat lagi? Mungkin tumpang tangan begitu ya, supaya Tuhan bisa membuat engkau melihat lagi. Jawabannya luar biasa menurut saya. Dia berkata, oh no thanks, dia katakan. Aku gak perlu melihat lagi. Aku mau nanti disembuhkan di surga saja. Karena dia bilang, karena ketika aku melihat pertama kali, orang yang pertama kali aku mau lihat adalah Tuhan Yesus. Ini orang saudara yang tahu menaruh rasa aman dan pengharapan hanya kepada Yesus. Bukan mujizat, bukan berkat, bukan kelimpahan, bukan keadaan baik yang bisa saja dia alami. Amin saudara. Disruptions is a reminder bahwa rasa aman kita harus kita taruh pada Yesus saja. Dan yang kedua saudara, tadi what happened before the storm. Sekarang kita lihat what happened after the storm. Ya, apa yang terjadi di tengah-tengah badai? Bukan Yesus jalan di atas air. Bukan Petrus jalan di atas air. Bukan Yesus redakan badai. Bukan Yesus, Petrus tenggelam. Bukan saudara. Itu sudah sering kita dengar. Saya rasa kita seringkali miss yang menurut saya satu poin yang menjadi story ini saudara, kisah ini. Di ayat 33. Firman Tuhan berkata, Matius 14:33, dan orang-orang yang ada di perahu, murid Yesus dan beberapa orang yang lainnya, menyembah Yesus, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. This is the point of the story. Bagaimana murid-murid Yesus untuk pertama kalinya melihat, mengenal Yesus dengan sebenarnya. Siapa itu Yesus? Dia adalah anak Allah yang hidup. Seringkali kita miss hal yang satu ini saudara, pengakuan murid-murid akan keilahian Yesus. Ya. Tapi ini adalah bagian yang sangat penting atau paling penting dari kisah ini saudara. Ya. Karena untuk pertama kalinya murid-murid Yesus tidak lagi melihat Yesus hanya sekedar seorang guru yang hebat. Sekedar seorang nabi yang diurapi, sekedar pembuat mujizat. Tapi lebih dari itu semua, murid-murid Yesus mengenal Yesus. Dan tidak hanya mengenal, menyembah. Dikatakan seperti itu di ayat tersebut. Yesus sebagai pribadi Allah, anak Allah yang hidup. Pelajaran yang kedua yang ingin saya sampaikan pagi ini. Disruption, kalau tadi a reminder. Yang kedua, disruption itu adalah opportunity. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita mengenal Yesus dengan lebih baik lagi. Amin saudara. Ya, renungkan hal ini. Krisis-krisis kehidupan yang saudara alami. Persoalan-persoalan, pergumulan kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan yang saudara alami. Itu adalah kesempatan sebenarnya yang Tuhan berikan bagi saudara. Untuk saudara bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi.
Di kisah sebelumnya saudara, mujizat 5 roti 2 ikan, 10.000 orang hanya melihat dan mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat mungkin. Sebagai tukang catering saja, ya, memberi makan mereka 10.000 orang jumlahnya pada saat itu saudara. Tapi murid-murid yang ada di perahu, di subuh, di jam 3 pagi tersebut, mereka mengenal Yesus pada hari itu sebagai sesuatu yang lain. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saya mau bertanya pada pagi hari ini, siapakah Yesus bagi saudara? Siapakah Yesus bagi saya? Coba kita renungkan, siapa Yesus bagi kita saudara? Sekian lama kita ikut Tuhan, siapa Yesus bagi kita? Apakah Yesus hanya sekedar juru selamat? Ya, seorang bayi yang pernah lahir kita rayakan setiap tahun di acara Natal, menebus dosa kita, memberikan kita keselamatan dan masa depan di surga mulia suatu hari nanti. Apakah hanya itu saudara? Apakah Yesus hanya sekedar penolong saja? Kalau kita berdoa ada masalah, Tuhan tolong, apakah itu tok saudara? Apakah Yesus hanya pembuat mujizat semata? Penyedia kehidupan, pemberi makan saja seperti 10.000 orang tersebut? Ya, siapakah Yesus bagi kita? Ataukah hari ini apakah kita bisa berkata, Yesus adalah itu semua, tapi lebih dari itu semua, Yesus juga adalah anak Allah yang hidup, yang patut kita berikan penghormatan dan penyembahan. Saya mau berkata hari ini, melalui disruption kehidupan yang saudara alami, termasuk COVID-19 yang kita alami hari-hari ini, Tuhan sedang berikan kesempatan itu untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Amin saudara. Dan kita mesti mengerti saudara bahwa badai ini, kisah ini adalah badai kedua yang pernah dialami Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea. Ini badai kedua saudara. 2 kali mereka mengalami badai. Badai yang pertama itu di Matius 8, itu saudara ingat Yesus di badai pertama itu tidur di perahu. Do you remember? Jadi Yesusnya ada di perahu tapi tidur. Ya, lalu dibangunkan, dia bangun, dia hardik badainya, danaunya, dan kemudian badainya reda. Itu badai pertama, saudara. Dan ketika saya selidiki satu hal yang menarik di badai pertama tersebut, ya, di akhir kisah tersebut, sesudah badai reda, ya, Alkitab berkata, heranlah murid-murid Yesus dan kata mereka, perhatikan, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ternyata badai pertama itu enggak membuat murid-murid Yesus tahu atau kenal Yesus dengan sebenarnya. Mereka masih bertanya-tanya, ini orang apa ya? Sampai badai dan danau dan angin itu bisa ditenangkan. Ya, mereka masih bertanya-tanya. Tapi kemudian di badai kedua baru saudara, mereka tidak lagi bertanya-tanya. Bahkan mereka menjawab pertanyaan mereka. Mereka tidak lagi bertanya, orang apakah dia ini? Mereka berkata, sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Saya mau berkata saudara, dalam krisis-krisis kehidupan yang kita alami, dalam disruption yang kita alami dalam kehidupan kita, pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah pengenalan kita akan Yesus semakin lama, semakin bertambah atau tidak? Sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, tanyakan ini saudara. Apakah pengenalanku akan Tuhan Yesus itu semakin bertambah atau tidak? Hari ini, sudahkah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan anak Allah? Dan lebih dari semua itu, sudahkah kita berikan penghormatan dan penyembahan yang layak baginya? Yesus itu Tuhan atas segalanya, saudara. Dia adalah pencipta, dia ada sejak dari mulanya. Segala kepenuhan Allah berdiam pada dirinya, firman Tuhan katakan. The image of the invisible God, gambar dari Allah yang tidak kelihatan. That who Jesus is. Sudahkah kita mengenal Yesus dengan sebenarnya lebih dari sekedar pembuat mujizat? Tukang catering 5 roti dan 2 ikan saja saudara. Di kantor saya punya teman orang India, wanita. Dia orang yang sangat religius, sangat taat menjalankan agamanya saudara. Dia sering puasa, dia vegetarian, tidak makan daging. Dan dia sering day off karena merayakan hari raya atau festival agamanya saudara. Sangat taat. Suatu hari saya ngobrol, kamu taat ya?
Maksudnya, you are very religious, saya bilang seperti itu. Ya, I am, dia bilang seperti itu. Lalu dia tanya, what about you Nino? What is your belief? Dia bilang seperti itu. Saya bilang, I'm a Christian, I believe in Jesus. Lalu saya ingat sampai hari ini ekspresi mukanya berubah. Begitu exciting, begitu berbinar-binar. Oh, so you believe in Jesus? Yeah, I know Jesus. Dia bilang kayak gitu. I know Jesus. Bangga banget saudara. Sampai saya tuh lihatnya geli karena ekspresinya, oh I know Jesus. Gambarnya gini saudara, kalau misalnya saudara lagi ke konjen gitu ya, ngantri, ya lagi Jumatan kan lama kan kalau di Jumat kan konjen. Kemudian saudara duduk, di samping saudara ada orang Indonesia. Kok dari mana kok? Oh dari Blitar. Oh Blitar, saya punya teman dari Blitar. Oh ya, siapa namanya Feve? Oh Feve, I know Feve. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman saya bilang, I believe in Jesus. Oh I know Jesus, ekspresinya seperti itu. Seakan-akan Yesus itu kawan lama gitu buat dia saudara. Dan saya bilang, so you know Jesus? Yeah. So do you believe in Jesus? Saya sambil yang menggodain dia begitu. Do you believe in Jesus? Dan dia bilang, sure. Dia bilang, sure. Dia ngomong satu hal yang menarik perhatian saya. We believe in many gods. One more God is not a problem. Dia bilang seperti itu. Dan ternyata betul. Ternyata betul kalau saudara nggak tahu, di India itu banyak orang percaya Yesus. They know Jesus, but Jesus is just one of the many gods that they have. Dan ketika saya renungkan percakapan ini, I'm just wondering, jangan-jangan kita pun seperti itu. Kita pikir, oh I know Jesus, aku tahu Yesus, aku kenal Yesus. Ya, kenal sama sok kenal itu beda saudara. Kita kenal Yesus atau kita sok kenal Yesus? Ini pertanyaan bagi saudara dan pertanyaan bagi saya juga yang harus kita renungkan saudara. Dan saya mau berkata pagi hari ini, disruptions is an opportunity untuk kita belajar untuk mengenal Yesus dengan lebih baik lagi. Amin saudara. Jemaat Eklesia Mission dikasih Tuhan, sekarang waktunya, hari ini saatnya, di masa-masa pandemik ini, kesempatan yang paling baik untuk kita belajar. Yuk, kita belajar untuk mengenal Yesus kita lebih baik lagi. Amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. What happened before the storm? What happened after, during the storm? Dan yang ketiga, kita lihat what happened after the storm. Kisah ini nggak berhenti sampai ketika badainya reda, saudara. Ya, kita biasa baca, wow, Yesus redakan badai, Petrus jalan, dia tenggelam, dia naik kapal lagi, that's it, the end, begitu. Salah, saudara. Ya, kita harus mengerti bahwa angin sakal itu bukan akhir kisah di Matius 14 ini. Sesudah angin sakal berlalu, murid-murid sampai ke seberang, ke sebuah tempat yang disebut Genesaret. The question is, ada apa di Genesaret? Kalau saudara membaca di ayat 34-36, di Genesaret ada banyak orang yang menderita dan perlu ditolong. Pelajaran ketiga yang saya sampaikan hari ini, disruption itu hanya a distraction saja from the good works that God wants us to do. Saya akan jelaskan saudara. Disruption itu hanya distraction saja, sesuatu yang seringkali mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita lupa ada tugas tujuan dari Tuhan bagi kita, yaitu pelayanan, perbuatan baik yang Tuhan mau untuk kita lakukan bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Murid-murid saudara, mereka enggak cuman di danau itu kena badai lontang-lantung lalu sudah minggir lagi, the end of the story, enggak ada tujuan. Enggak saudara. Mereka naik ke perahu dalam rangka sampai ke seberang ke Genesaret saudara. Ada pelayanan yang hendak Yesus lakukan bersama dengan mereka, menyembuhkan banyak orang sakit di sana. Efesus 2 ayat 10 berkata, bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, ingat ayat itu? Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. That is our calling, that is our purpose, saudara. Sehingga di tengah-tengah krisis kehidupan, disruption kehidupan yang kita alami, kita harus ingat saudara,
Ada tugas, ada tujuan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau saudara mengalami badai selama COVID-19, selama tahun 2020 dan di tahun yang baru ini mungkin sudah di bulan-bulan mendatang. Saya mau berkata dengan kasih, jangan kita hanya berfokus pada badai kita sendiri. Ingat kita harus sampai ke seberang saudara. Karena di seberang ada banyak orang yang perlu pertolongan dan pelayanan kita. Mungkin ada saudara yang mengalami masalah, tantangan dan kemudian Tuhan tolong. Mungkin saudara senang, saudara bersyukur. Saudara berikan kesaksian, itu semua baik saudara. But the question is that all? Ingat saudara-saudara dipanggil untuk sampai ke seberang. Karena di seberang ada banyak orang yang perlu pertolongan saudara. Ada sebuah statement dari Pastor Jensen Franklin yang berkata, where we going to is more important than what we going through. Camkan ini saudara. Kemana kita pergi itu lebih penting daripada apa yang kita alami saat ini. Mengertikah saudara bahwa persoalan kehidupan, krisis-krisis kehidupan, disruption kehidupan yang kita alami, itu seringkali hanya distraction saja. Jangan lupa saudara, ada tugas yang Tuhan mau untuk kita lakukan, menolong, memberkati, dan melayani orang-orang di depan sana saudara. Ada dua golongan orang pada waktu krisis. Golongan pertama adalah orang yang tenggelam dalam penderitaannya sendiri. Mengalami masalah, tenggelam dalam masalahnya sendiri. Bagaimana aku bisa menolong orang lain sedangkan aku pun perlu ditolong? Bagaimana aku bisa melayani orang lain sedangkan aku pun perlu dilayani, sedangkan aku pun menderita? Itu golongan pertama saudara. Tapi golongan yang kedua adalah orang yang mengalami krisis juga saudara. Tapi di tengah-tengah penderitaannya, mereka tetap putuskan untuk menjadi berkat dan menolong melayani orang lain, saudara. Pastor Rick Warren pernah berkata, your greatest ministry will come out of your greatest pain. Pelayanan terbesarmu itu akan lahir dari penderitaan terbesarmu. Siapakah orang yang sering dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang yang punya masalah rumah tangga? Mereka yang juga pernah ditolong dan dipulihkan Tuhan dari masalah rumah tangga mereka. Siapakah orang yang seringkali Tuhan pakai untuk memulihkan, melayani orang-orang yang terjerat masalah keuangan? Kalau bukan mereka yang pernah juga Tuhan tolong dari badai keuangan dalam kehidupan mereka. Siapakah orang yang seringkali Tuhan pakai untuk menolong mereka yang ada dalam keterikatan dosa dan lain sebagainya. Kalau bukan orang-orang yang pernah juga Tuhan tolong dari keterikatan yang sama. Di tengah-tengah krisis kehidupan yang kita alami, jangan lupa saudara. Jangan kita hanya melihat perahu kita sendiri. Jangan kita hanya melihat badai kita sendiri. Naikkan wajah kita, melihat jauh ke seberang, ke Genesaret kehidupan kita. Karena di sanalah ada banyak orang-orang yang perlu pertolongan kita. Dan seringkali mereka jauh lebih menderita sebenarnya daripada kita. Amin saudara. Kalau ada hari-hari ini, di antara saudara yang mungkin merasa gak happy dalam hidupmu, you're not happy. You feel discontent. You feel dissatisfied. You feel unhappy with your life. Maaf saudara, maaf. Izinkan saya berkata satu hal ini. Barangkali sekarang waktunya saudara perlu menolong orang lain. Karena ketika kita menolong orang lain dan tidak tenggelam dalam penderitaan kita sendiri, di sanalah kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan bagi kesulitan kita sendiri. Amin saudara. Oleh karena inilah saudara, gereja kita selama tahun 2020 yang baru berlalu, kita masih putuskan semampu kita tetap mengirim dana, memberi saudara. Kita beri ke orang-orang homeless di Bandung, kita beri ke Yayasan Rumah Ruth, kita beri ke hamba-hamba Tuhan di Sierra Leone. Bulan lalu kita beri ke korban bencana Semeru. Setiap bulan sebisa kita usahakan. Meskipun saudara kalau dipikir-pikir secara logika di atas kertas, why do we have to do that? Gereja tutup berbulan-bulan hampir setahun, pendapatan tentunya menurun saudara. Meskipun kita bersyukur, landlord kita berikan keringanan. Tapi karena kita mau belajar di tengah-tengah keterbatasan dan tantangan kesulitan kehidupan kita, kita pun bisa memberkati orang lain.
Itulah tugas dan panggilan kita. Kita dipanggil untuk melakukan tujuan baik, saudara. Badai pandemi COVID-19, saya mau berkata, akan berlalu. Pertanyaannya bukan apakah akan berlalu. Akan berlalu, saudara. Pertanyaannya adalah, ketika badai ini berlalu, berapa banyak orang yang sudah kita tolong, saudara? That is the question for you and for me. Bulan Desember, Januari, bulan-bulan seperti ini, traditionally itu adalah bulan di mana angka bunuh diri di Australia, khususnya naik drastis. Dan saya membaca diperkirakan tahun ini karena pandemik, itu naiknya tuh bisa berkali-kali lipat. Begitu banyak orang stres, begitu banyak orang susah. Mereka mengalami mental health issue oleh karena lockdown, kehilangan pekerjaan, abuse domestik dan lain sebagainya, saudara. Dan saya bersyukur untuk Premier Gladys Berejiklian. Karena menjelang Natal, dia putuskan tanggal 24, 25, 26 kalau tidak salah. Itu enggak diadakan total lockdown, dikasih keringanan supaya orang bisa ketemu. Meskipun enggak banyak gitu. Keluarga dengan keluarga merayakan Natal. After a very difficult year. Dan saya rasa itu kemurahan Tuhan bagi New South Wales. Ya. But my point is banyak orang yang menderita, saudara. Jauh lebih menderita daripada kehidupan kita. Daripada kita sendiri. Masalahnya, maukah kita menaikkan dagu kita dan melihat jauh ke seberang? Dan tidak hanya melihat perahu dan badai kita sendiri. Yeah. We need to take care each other. Amen, saudara. Tapi di Australia kan gak ada orang susah. Ada Centrelink dan lain sebagainya. No, saudara. Saya punya apps di mobile saya, namanya Nextdoor. Itu mungkin saudara ada yang punya juga. Jadi kalau di suburb-suburb itu punya kumpulan gitu ya, isu-isu neighborhood. Sebelum Natal, saudara, ada seorang wanita di suburb sebelah, saudara. Dia tulis seperti ini, saya ketik. Hi everyone, just wondering if anyone has a TV you're not using. I'm a single mom with a boy with autism. I don't have a car to pick up the TV or spare money as I live from week to week. And I cannot afford to buy one. Thank you and have a great Christmas. Saya lihat tuh baru beberapa hari kemarin, saudara, sudah hampir seminggu lebih. Dan saya bersyukur melihat reply begitu banyak orang yang mau memberi. Begitu banyak orang, saudara, menderita dan perlu pertolongan pelayanan kita. Masalahnya, maukah kita melihat ke seberang? Melihat orang-orang di Genesaret kehidupan kita. Dan layani mereka. Saudara alami badai? Tuhan akan tolong saudara dari badai saudara. Pertanyaannya, sesudah Tuhan tolong saudara dari badai saudara, apakah saudara mau menolong orang lain di seberang sana? Murid-murid Yesus lakukan itu. Dan saya akhiri dengan satu hal, main musik bisa maju ke depan. Beberapa hari yang lalu saudara, saya melihat sebuah artikel surat kabar di Indonesia, judulnya menarik perhatian saya, saudara. Karena judulnya berkata, hidupku tidak ada harapan lagi. Itu menarik perhatian saya. Hidupku tidak ada harapan lagi. Jadi ceritanya, saudara, ada seorang wanita dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Namanya adalah Regina. Dia sangat miskin. Dia ditinggal suami bertahun-tahun yang lalu. Suaminya keluar dari rumah, tinggalkan dia. Dia hanya hidup dengan 2 orang anaknya laki-laki. Yang satu umur 17, yang satu umur 10. Begitu miskin, kalau saudara melihat gambarnya. Rumahnya begitu bobrok, saudara. Dia gak punya apa-apa. Dia bekerja di perkebunan begitu, penghasilan yang sangat minim. Dan dia katakan dia hanya makan selama bertahun-tahun sejak suaminya pergi. Sehari sekali. Nasi dan lauknya itu daun singkong. That's it. Nasi dan daun singkong. Dan dia katakan paling takut itu kalau lagi mendung mau hujan. Karena dia tahu kalau hujan, dia akan kedinginan, dia akan basah. Kepayahan. Dan karena dia hidup dalam kondisi seperti itu, ya, jarang makan, kurang gizi. Anak pertamanya
namanya Domingus, umur 17. Dia menjadi lumpuh selama 8 tahun terakhir. Jadi saya perhatikan lumpuh 8 tahun bukan karena kecelakaan atau karena apa. Lumpuh karena kurang gizi. Ini di Indonesia, saudara. Ada orang yang kurang makan sampai lumpuh. Bayangkan itu. Dan seumur hidup anak ini gak pernah dibawa ke dokter karena gak punya uang. Orang miskin. Tapi singkat cerita ada satu orang yang tolong dilarikan ke Bali. Ya, dan di Bali masuk rumah sakit. Tapi si Domingus ya terlambat, akhirnya dia meninggal. Tanggal 10 Desember yang lalu, anak ini meninggal. Meninggal karena lumpuh 8 tahun. Karena kekurangan gizi. Dan hari ini dia hidup dengan anak keduanya, saudara. Anak keduanya umur 10 tahun, tiba-tiba 3 bulan yang lalu, lumpuh juga, saudara. Seperti yang dialami anak pertama. Out of nowhere, out of the blue, tiba-tiba lumpuh karena kurang gizi. Ketika saya membaca artikel tersebut, hati saya begitu perih. Sampai saya nangis. Ini Indonesia, bukan Afrika, saudara. Ini di Sumba. Ini orang Kristen, saudara melihat. Ini orang Kristen, saudara. Saudara seiman kita sendiri. Dan saya ingat Galatia 6 ayat 10 berkata, selagi masih ada kesempatan, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada siapa, saudara? Kawan-kawan kita seiman. Saya gelisah. Saya hubungi adik saya, tolong donate karena ada link donation. Nanti Koko ganti. That's it, that's all I can do. Bagaimana bisa hati kita tidak terusik melihat saudara-saudari seiman kita ada dalam keadaan seperti itu. Dan saya mau berkata, ini hanya satu contoh kecil saja, begitu banyak orang-orang yang perlu pertolongan kita. Sudahkah kita melayangkan mata jauh ke depan, ke seberang, dan melihat orang-orang yang perlu kita tolong? Ataukah kita masih berkecimpung, begitu sibuk dan tenggelam dalam badai kita sendiri? Maukah kita ambil keputusan hari ini dan berkata sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau belajar, sesulit apapun kehidupan yang aku alami hari ini, aku mau belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lain, untuk melayani orang lain, untuk melakukan perbuatan baik bagi mereka yang memerlukan. Karena semenderitanya kita masih jauh, masih banyak orang lain yang jauh lebih menderita daripada kita. Mari saudara kita hampiri Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang sederhana ini saya rindu. Saudara ambil waktu untuk hampiri Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Melihat kehidupanmu hari ini. Dari bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Sampai hari ini kurang lebih 8 bulan, 9 bulan sudah berlalu. How have you been? Apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Dalam pekerjaanmu? Dalam hubungan-hubunganmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Percayakah saudara bahwa Yesus tidak pernah jauh dari hidupmu? Perikop ini berkata Yesus datang menghampiri murid-muridnya. Dia naik ke perahu dan tolong mereka. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah jauh. Dia Allah yang mendekat. Dalam badai kehidupan apapun yang kita alami, Dia Allah yang mendekat. Dan Dia Allah yang selalu akan menolong kita pada waktunya yang sempurna. Dengan caranya yang ajaib. Dan maukah hari ini tidak lagi kita melihat perahu kita. Tidak lagi kita melihat badai kita. Tidak lagi kita melihat krisis yang kita alami. Angin yang kencang, hujan yang lebat, yang menakutkan hati kita. Maukah kita memandang jauh ke depan? Genesaret-genesaret kehidupanmu.
Ingat saudaramu, temanmu yang mungkin sedang menderita hari ini. Ingat mereka yang sedang sakit. Kalau ada di antara saudara diingatkan Tuhan, satu orang yang perlu pertolongan sampai hari ini. Engkau gak punya waktu untuk pikirkan itu selama ini. Engkau gak punya waktu untuk tolong sampai saat ini. Mungkin Tuhan ingatkan saat ini. Maukah engkau responi dan lakukan that good works, perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita sebelumnya. Firman Tuhan katakan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan saat ini. Ucapkan syukur untuk setiap pertolongan, kebaikan Tuhan yang sudah Ia berikan dalam kehidupan kita. Selama tahun 2020, a year of disruption. Dia sudah buktikan Dia Allah yang setia. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Karena Dia Allah yang setia. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dan naikkan doamu di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengappreciate hal-hal kecil yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Untuk kesaksian-kesaksian sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Berkat-berkat mujizat kelimpahan yang sudah engkau alami di tengah-tengah badai pandemik ini. Tuhan masih berikan kita hal-hal yang baik tersebut. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita tutup dalam doa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran-Mu, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Ku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan dan berbicara mengajar dengan lembut dalam hati setiap kami Tuhan. Setiap kebenaran yang sudah kami dengar, setiap kebenaran yang sudah hamba-Mu tabur pada pagi hari ini, biar Engkau kerjakan, Engkau gali terus Tuhan, dan biar itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada orang-orang di tempat ini, jemaat-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang sedang Engkau gerakkan. Ada sesuatu yang Engkau sedang stir up dalam hati mereka, bahwa saat ini waktunya untuk kami melayani, menolong orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Kami gak perlu program gereja Tuhan. Kami gak perlu kesempatan yang perfect. Kami gak perlu kami menunggu sampai kami diberkati dan penuh dengan kelimpahan, karena kami tahu Tuhan ketika kami terima Yesus, kami sudah diberkati. Kami punya harta yang termulia, yang paling berharga itu di dalam Yesus Kristus.
Dan sekarang waktunya kami memberkati orang lain. Kalau ada orang-orang jemaat-Mu yang Engkau gerakkan hari ini Tuhan, aku berdoa supaya Engkau bekerja, Engkau tolong, Engkau bukakan kesempatan-kesempatan yang lebih lagi. Engkau berkati mereka supaya mereka boleh menjadi saluran berkat lebih lagi bagi orang di sekeliling mereka dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau ingatkan kami bahwa di tengah-tengah pandemik yang sedang kami alami, where everything is disrupted, begitu banyak disruption yang kami alami, Engkau sudah ingatkan kami bahwa rasa aman kami harus ada pada Yesus saja. Dan Engkau sudah ingatkan kami bahwa ini adalah kesempatan untuk kami boleh mengenal Yesus dengan lebih baik lagi. Dan ini waktunya untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Sekali lagi kita sembah Tuhan, kita nyanyikan mengiringmu. Dan saya serahkan pada Anda. Bersamamu Tuhan, jadikanku untuk kemuliaan-Mu, berikanku bejana-Mu untuk kemuliaan